Nah waktu itu si pria itu pakai kaos putih. Kebiasaannya tangannya masuk ke dalam kaos. Dia karena kenal sama orang itu langsung disapa. Kawan kum turung turu. Lah sapaan Kang Warto itu nggak digubris, diem aja. Kang Warto karena nggak ada curiga apapun, belum sadar bahwa yang dicak bicara itu siapa, belum sadar, santai aja, diajak ngobrol terus. Tapi yang diajak bicara itu cuma diem dan nunduk. Kang Warto mulai curiga, bulu kuduknya mulai merinding. Siapa ya? Ingat-ingat. Lah setelah ingat, baru Kang Warto melihat. Oh kon ya kum, entang wis mati ya. Dari situ loh Kang Warto langsung lirik, sudah nggak ada ini temennya yang iya. Ternyata tanpa sadar bahwa yang ada di situ adalah temannya yang mau didatangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kembali lagi di Ngromet Romya Medeni. Bersama saya Guntur Saketi. Kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan dunia gaib. Bagi sedulur Ngromet yang sudah subscribe channel ini, kami sampaikan terima kasih. Dan bagi sedulur Ngromet yang belum subscribe, silakan untuk subscribe untuk mendukung video-video kami. Seperti biasa, kita akan ngobrol-ngobrol dan melanjutkan obrolan yang kemarin dengan Mas Bayu Nestapa. Kita sapa Mas Bayu. Selamat malam. Malam. Kayaknya dingin ini ya? Iya, hujan terus ya? Iya, hujan terus nih. Ini kalau hujan ada kopi. Monggo, monggo. Iya. Ya, wah, ini seger ini. Ini kopi khas Tegal ini. Nah, gimana Mas Bayu ini, ada perbendaharaan cerita misteri apa ini? Ya, melanjutkan Kang Warto itu ya? Iya, kemarin itu Kang Warto itu episodenya lumayan Banyak ya? Ya. Kebetulan Kang Warto juga pengalamannya terkait hal-hal misteri Medeni itu banyak juga. Iya, iya. Seperti ya orang-orang desa kan kadang-kadang. Iya, dan tempatnya juga masih tradisional ya? Iya, masih tradisional. Masih ada, jadi cerita-cerita itu udah kayak cerita masyarakat aja ya. Dan sedulur Ngromet, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam terkait dengan Kang Warto ini yang punya segudang cerita tentang misteri. Bagi sedulur Ngromet, jangan lupa like, komen, dan share video sebanyak-banyaknya. Langsung saja, monggo Mas Bayu, awal ceritanya seperti apa ini? Jadi kejadian nyata yang dialami Kang Warto ini terjadi di tahun 2000-an, Mas Guntur. Nah, tahun 2000-an ini, pada suatu malam, ini kejadiannya memang di kampungnya Kang Warto. Berarti kampung saya juga. Oh, gitu ya. Ya. Nah, suatu malam itu Kang Warto memang berniat mau tahlil dan lek-lekan di temennya yang baru 2 hari almarhum. Meninggal ya? Ya, meninggal dunia. Sebut saja Kang Darkum lah. Ini bukan nama sebenarnya ini, karena kita menjaga privasi keluarga lah, kasihan. Di Kang Darkum. Nah, Kang Darkum ini meninggal dunia karena kecelakaan di suatu daerah di Banyumas. Nah, ini berarti hari ketiga Kang Warto niat mau tahlil dan lek-lekan. Sehabis Isya itu Kang Warto keluar dari rumah, tujuannya ke rumahnya temennya itu untuk tahlil ya. Nah, karena jarak rumah Kang Warto dengan rumah temannya yang almarhum ini kan nggak jauh. Ya. Nah, ini Kang Warto jalan kaki. Nah, di antara perjalanan ini, di antara rumah Kang Warto sama temennya itu kan ada sebuah pos kamling. Konon cerita warga situ sih memang pos kamling ini pos kamling paling tua, Mas. Dari sejak saya kecil pun sudah ada itu ya? Iya, pos kamlingnya itu di situ ada. Nah, niatnya Kang Warto mampir dulu di pos kamling sambil nunggu teman yang lain untuk datang ke situ. Bareng berarti ya? Sana bareng ya? Barang cepat-cepat lah, nggak bisa satu batang. Nah, begitu sampai pos kamling, duduk sambil ngerokok. Nah,
Kang Warto dari jauh melihat ada sosok laki-laki datang juga, dikira temennya yang mau ikut itu. Cuma kecuriganya Kang Warto kok ini mirip-mirip siapa ya, karena punya kebiasaan. Nah waktu itu si pria itu pakai kaos kuning, kebiasaannya tangannya masuk ke dalam kaos bajunya karena sangat dingin ya, dia kayak gini kan ya, di situ lah. Nggak lama pria itu langsung duduk gerak. Nah Kang Warto belum sadar waktu itu, dia karena kenal sama orang itu langsung disapa, kawan kum turung turu, kamu kum Tarkum belum tidur. Lah sapaan Kang Warto itu nggak digubris, diem aja. Si Tarkum itu diem aja, nggak jawab, duduk aja, duduk. Nah, terus Kang Warto karena nggak ada curiga apapun, belum sadar bahwa yang dicak bicaya itu siapa, belum sadar, santai aja, diajak ngobrol terus, kalau ngidur kemari ya, terus tapi yang diajak bicara itu cuma diem dan nunduk, sampai Kang Warto itu habis 4 batang. Banyak berarti itu. Di situ Kang Warto mulai curiga, bulu kuduknya mulai merinding. Siapa ya? Ingat-ingat. Lah setelah ingat, baru Kang Warto melihat, oh kon ya kum, entang wis mati ya. Ya wis lah, nyong tak balik baik, gitu loh. Ya. Ada bahasa Indonesia ini, kamu tapum, lah kamu kan sudah meninggal 3 hari yang lalu, itu kan. Sudah saya pulang aja. Dari situ loh Kang Warto langsung beranjak kau lirik, sudah nggak ada ini temennya yang iya, langsung pergi. Nah ternyata tanpa sadar bahwa yang ada di situ adalah temannya yang mau didatangin. Jadi Darkum itu, Kang Warto itu mau datang ke rumahnya Darkum, ternyata Darkumnya di situ. Kalau alam bisa ya itu Darkum atau orang meninggal kan sudah itu ya Mas. Nah Kang Warto kan kaget, tadinya kabur kan, lari cepet-cepet lari. Nah itu pengalaman nyata dan sempat geger juga di desa itu. Itu pengalaman pertama, pengalamannya Kang Warto ketemu temennya yang sudah meninggal 3 hari. Ada lagi dia juga, tapi sebelum itu sebenarnya itu, cuma dia nggak cerita namanya siapa itu ya. Yang penting masih satu komplek. Dia juga malam-malam lagi jalan. Nah, kemudian lagi jalan, kan karena Kang Warto juga dikenal lah. Itu sama pemuda juga, sama anak-anak muda juga nggak, kalau ke desa situ tanya namanya itu mesti kenal semua. Nah lagi jalan asik naik, kalau tadi kita turun karena jalannya turun karena rumahnya Kang Warto di atas yang bawah, kalau ini rumahnya Kang Wartonya di bawah, tujuannya lagi mau main ke yang di bagian atas. Kalau jalan di depan rumah warga, sebut saja Kang Tarto lah ya. Nah Kang Tarto itu dia jalan nyapa, kayak Kang Tarto, Kang ini jawaban lagi apa? Gitu. Kang kamu di luar lagi ngapain? Diem aja. Nah, karena nggak perasaan apa-apa ya udah jalan terus. Nah, setiba di rumah teman yang dituju, Kang Warto menceritakan, tadi saya ketemu Tarto depan rumah. Seneng kan ngarang, kamu kok seneng ngaco kayak gitu. Tarto gimana? Tarto kan sudah meninggal 7 hari yang lalu. Gitu kan. Aduh. Lah, saya ketemu kan Darto di depan rumah. Memang iya pas disapa. Enggak membalas. Nggak respon ya? Aja nggak respon. Ngomong 7 hari sudah meninggal orangnya. Tapi sebelumnya nggak tahu itu udah meninggal atau gimana? Sudah tahu sih, sebenarnya sudah tahu, cuma nggak tahu gimana kan, mungkin lupa atau barang sadar. Iya ya, malah nyong pelu itu apa ikut pemakamannya gitu lah. Aduh anak baik gitu, ada aja ya gitulah. Itu Mas sebelumnya bahwa kita memang ngasih nyata dan sempat ramai juga di kampung di situ bahwa lagi tongkrong. Memang di pos kampling yang
itu tuh memang sering muncul hal-hal kayak gitu, sering muncul. Kebetulan Iya. sama keluarga besar saya itu nggak jauh rumahnya, nggak jauh tempatnya, bersebelahan bos kamlingnya itu. Terus itu banyak yang ada juga yang kadang penampakannya pocong, terutama kalau kejadian kan di kampung itu kan dekat dengan rel kereta api, bahkan ada terowongannya. Nah, sudah menjadi ciri khas ketika ada kecelakaan kereta api di blok itu, orang nggak bakal berani itu. Kadang-kadang mainnya di pos kamling. Pos kamling ya. Nah, ada yang pocong, kadang-kadang orang tua kenal gitu loh di situ. Nah, Mas, mungkin di anu dulu nih. itu Mas. Guntur cerita singkatnya dari serinya Kang Warto itu yang Ya, monggo siap ini. unjuk dulu nih kopinya dari tadi biar lebih keloget lagi. Ceritanya. Ini sepat lagi ya. Iya. Ini saya pernah cerita di channel Romet juga, hampir mirip nih, Mas. Iya. Cerita-ceritanya hampir mirip. Seri berarti kapan itu ya Kang? Ya Mas ya. Udah lama sekali itu, awal-awal itu cerita. Awal-awal ya. Itu hampir sama. Jadi ceritanya dia itu lahir di bumi Jawa. Lahir di bumi Jawa, kemudian dia kerjanya di Slawi. Nah, itu pas dia sudah lama lah, mungkin hampir sebulan atau 2 bulan. Biasanya sebulan pulang gitu ya. Nah, ini 2 bulan baru pulang ke rumahnya ya, rumahnya asli ke sana. Nah, ketika dia mau sampai ke rumahnya, itu di rumah temennya itu rame. Jadi ada kayak lampu tapi kok ada apa? Akhirnya mampir kemudian ngobrol-ngobrol, karena ketemu kemudian ngobrol sampai disuguhi kopi sampai hampir ya 2 atau 3 jam. Kemudian pulang istirahat. Lah paginya itu ketemu temen satu kampung juga, satu kampung ngobrol-ngobrol. Semalam habis ngobrol dengan, namanya saya lupa, dengan Allah misalnya gitu. Lah baru tahu bahwa yang dia ngobrol semalam itu sudah meninggal. Sudah meninggal, bahkan 3 hari sudah meninggal. Dia pas ketemu itu juga sempat, ini kan kalau di kampung kan ada tempat untuk nyuci mayat ya, yang dikubur itu loh. Jadi biasanya kan ada lampu, dikasih lampu itu. Oh, kayak ceplik lah bahasa. Ceplik ya. Itu pada tanya, ini siapa yang meninggal? Tapi nggak jawab itu. Si pria itunya. Si pria itu nggak jawab, tapi sempat dia dibikinin kopi, udun, rokok. Jadi apa istilah seperti tamu biasa. Tamu biasa. Kemudian karena sudah dikasih tahu temennya itu, akhirnya dia ke rumahnya. Ngecek. Kopinya masih, rokok, bekas rokoknya masih. Dan itu sampai kaget itu teman saya. Ya Allah, semalam saya ngobrol sama siapa? Gitu. Jadi kadang ada cerita-cerita seperti itu di masyarakat itu kental sekali loh. Jadi memang kejadiannya memang apa adanya seperti itu. Iya. Kita nggak tahu apa itu korinnya atau apa kan. Iya nggak tahu ya. Ya kan. Kadang juga ada pertanda ketika orang mau meninggal, kemudian ketemu di mana, oh ternyata ternyata lagi di rumah sakit dan kemudian dia meninggal gitu juga. Kadang ada pertanda itu. Padahal orangnya meninggal. Tuh. Ini mau lanjut lagi nggak ini? Cerita Kang Warto ini ada lagi nggak ini? Nanti pasti ada lagi ya. Nanti kebetulan masih ada lah, nanti kita ceritakan lagi. Mudah-mudahan sedulur Romet nggak bosan. Iya, Kang Warto ini bisa jadi series nih. Series Kang Warto. Syukur-syukur kalau pas saya pulang kampung lagi, Kang Warto tak bawa ke sini. Oh iya, siap. Pengen tahu orangnya? Iya, ini malah jadi penasaran orangnya kayak apa ini. Kayaknya lucu nih. Besar, gondrong segini. Saya mikirnya kecil, pendek. Enggak, tinggi orangnya. Pokoknya. Orangnya ringan tangan aja. Supel, gampang nolong lah. Sering gitu nolong dan sama pemuda itu pegiat sih ya, pemuda. Tuh, pokoknya di kampung itu nggak ada pemuda orang yang nggak kenal tuh yang namanya Kang Warto itu. Kang Warto ya. Iya. Jadi ceritanya juga banyak ya karena sering turun di masyarakat ya. Iya. Tuh.
Oke, demikian sedulur Romet cerita dari Mas Bayu terkait dengan kisah dari Kang Warto ini. Mungkin nanti ada sambungannya lagi. Dan sedulur Romet jangan lupa like, comment, dan share video kami sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.